Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 5 akan mempresentasikan atau menyampaikan intisari dari materi penyuluhan. Baik, langsung saja. Yang pertama, presentasi adalah Mas Jar. Saya persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gimnastires Pagesa, nomor absen 16. Yang saya pahami tentang bagian A adalah cara penyampaian penyuluhan kehutanan kepada pelaku utama dan pelaku usaha dalam berbagai bentuk, yang meliputi informasi, teknologi, rekayasa, sosial, manajemen, ekonomi, hukum, dan kelestarian lingkungan. Materi yang disampaikan oleh penyuluhan kehutanan dapat berupa informatif, persuasif, dan entertainment. Yang saya pahami tentang bagian B adalah ada beberapa prinsip yang harus ada di materi penyuluhan kehutanan, diantaranya yaitu: 1. Telah terbukti kebenarannya baik memenuhi analisis oleh para ahli maupun telah teruji. 2. Mempunyai manfaat yang besar bagi pelaku utama, pelaku usaha, dan sasaran antara. Yang ketiga, disusun secara sistematis dan sederhana agar mudah dipahami oleh pelaku utama, pelaku usaha, dan sasaran antara. Yang keempat, bersifat praktis supaya dapat diterapkan oleh pelaku utama, pelaku usaha, dan sasaran antara. Yang kelima, merupakan teknologi yang dianjurkan yang disesuaikan dengan kondisi setempat, kemampuan pembiayaan, dan sarana prasarana yang tersedia. Sekian dari saya. Baik, itulah presentasi dari Mas Jar. Kita lanjut presentasi dari Frankie. Saya persilahkan. Baik, saya akan mempresentasikan yang saya pahami dari materi A mengenai pengertian dan fungsi materi penyuluhan kehutanan, yang di mana materi penyuluhan kehutanan artinya adalah bahan penyuluhan di bidang kehutanan yang akan disampaikan oleh para penyuluh kehutanan kepada pelaku utama dan usaha dalam berbagai bidang bentuk yang meliputi informasi, teknologi, rekayasa sosial, manajemen, ekonomi, hukum, dan kelestarian lingkungan. Dan juga fungsi materi penyuluhan kehutanan adalah untuk memudahkan penyuluh dalam melaksanakan penyuluhan dan memberikan kemudahan bagi pelaku utama serta pelaku usaha untuk menerima informasi, teknologi, rekayasa sosial, ekonomi, hukum, dan kelestarian lingkungan dari penyuluhan kehutanan. Yang saya pahami dari materi yang kedua yaitu yaitu sifat dan prinsip materi penyuluhan. Agar pesan komunikasi dalam konteks ini dapat dengan mudah dipahami, maka perlu diperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, materi harus dirancang dan disampaikan sedemikian rupa sehingga dapat menarik perhatian masyarakat. Kedua, materi harus menggunakan lambang atau bahasa yang dapat dimengerti oleh sasaran, dapat membangkitkan kebutuhan sasaran penyuluhan. Yang ketiga, materi harus menyarankan suatu jalan atau penyelesaian dalam rangka memperoleh kebutuhan tadi yang layak bagi masyarakat sehingga dapat membangkitkan respon yang dikehendaki. Baik, itu yang saya jelaskan. Sekian dan terima kasih. Baik, itulah presentasi dari Frankie. Saya persilakan Haryan Sutasman untuk berpresentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haryan Sutasman, nomor absen 18. Sini saya akan menjelaskan tentang apa yang saya pahami dari materi, yaitu A, tentang pengertian dan fungsi materi penyuluhan kehutanan. Materi penyuluhan kehutanan adalah bahan penyuluhan di bidang kehutanan yang akan disampaikan oleh para penyuluh kehutanan kepada pelaku utama dan pelaku usaha dalam berbagai bentuk yang meliputi informasi, teknologi, rekayasa sosial, manajemen, ekonomi, hukum, dan kelestarian lingkungan. Materi-materi yang disampaikan tersebut harus bersifat informatif, persuasif, dan entertainment. Fungsi dari materi penyuluhan kehutanan adalah untuk memudahkan penyuluh dalam melaksanakan penyuluhan dan memberikan kemudahan bagi pelaku utama dan pelaku usaha.
B. Sifat dan prinsip materi penyuluhan kehutanan. Yang saya pahami yaitu prinsip-prinsip dari materi penyuluhan kehutanan yaitu 1. Telah terbukti kebenarannya baik melalui analisis oleh para ahli ataupun telah teruji. Yang kedua, mempunyai manfaat yang besar bagi pelaku utama, pelaku usaha, dan sasaran antara. Yang ketiga, disusun secara sistematis dan sederhana agar mudah dipahami oleh pelaku utama, pelaku usaha, dan sasaran antara. Yang keempat, bersifat praktis supaya dapat diterapkan oleh pelaku utama, pelaku usaha, dan sasaran antara. Yang terakhir yaitu merupakan teknologi yang dianjurkan yang disesuaikan kondisi setempat, kemampuan pembiayaan, dan sarana dan prasarana yang tersedia. Sekian dari saya. Baik, kita lanjut presentasi dari Aswar, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Labdazar Jalani, nomor absen 23. Tanggapan tentang bagian A yaitu materi penyuluhan kehutanan, yaitu bahan penyuluhan di bidang kehutanan yang akan disampaikan oleh para penyuluh kehutanan kepada pelaku utama dan usaha dalam berbagai bentuk yang meliputi informasi, teknologi, rekayasa sosial, manajemen, ekonomi, hukum, dan kelestarian lingkungan. Materi yang disampaikan dalam proses penyuluhan harus bersifat inovatif yang mampu mengubah dan mendorong terjadinya perubahan ke arah pembaruan dalam segala aspek kehidupan masyarakat. Sasaran demi selalu terwujudnya perbaikan mutu hidup setiap individu dan seluruh warga masyarakat sasaran yang bersangkutan. Fungsi materi penyuluhan kehutanan yaitu untuk memudahkan penyuluh dalam melaksanakan penyuluhan dan memberikan kemudahan bagi pelaku utama serta usaha untuk menerima informasi, teknologi, rekayasa sosial, ekonomi, hukum, dan kelestarian lingkungan dan penyuluhan kehutanan. Bagian B yaitu materi penyuluhan dapat dengan mudah dimengerti oleh penerima perlu, yaitu A. Materi harus dirancang dan disampaikan sedemikian rupa sehingga dapat menarik perhatian masyarakat. B. Materi harus menggunakan lambang atau bahan yang dapat dimengerti oleh sasaran dan atau dapat membangkitkan kebutuhan sasaran penyuluhan. C. Materi menyarankan suatu jalan atau penyelesaian dalam rangka memperoleh kebutuhan tadi yang layaknya bagi masyarakat sehingga dapat membangkitkan respon yang dikehendaki. Saya presentasi dari saya. Baik, itulah presentasi dari Aswar. Baik, saya akan mempresentasikan. Perkenalkan, nama saya Kelimran. Saya akan mempresentasikan tentang fungsi materi penyuluhan. Penyuluhan adalah segala sesuatu atau pesan yang ingin dikomunikasikan oleh penyuluh kepada masyarakat sasaran dalam sebuah penyuluhan. Materi penyuluhan adalah sebuah bahan penyuluh terkait dengan kehutanan yang disampaikan oleh penyuluh kepada pelaku utama dan pelaku usaha terkait dengan informasi, teknologi, kewirausahaan, ekonomi, hukum, dan kelestarian lingkungan. Materi-materi penyuluhan biasanya bersifat informatif, persuasif, dan entertainment, yang pada dasarnya memiliki fungsi utama yaitu to describe understanding, yaitu materi yang diterima oleh penerima penyuluhan dipastikan dapat diterima dan dimengerti. Yang kedua yaitu to describe. Yang kedua itu to establish attention, yaitu materi yang telah diterima oleh penerima penyuluhan dibina. Yang ketiga yaitu to motive action, yaitu pada akhir penyuluhan nantinya kita memotivasikan
agar mereka ia bergerak untuk melakukannya. Dan pada dasarnya penyuluhan dilakukan secara inovatif, karena penyuluhan yang tidak inovatif biasanya tidak menarik minat dari sasaran penyuluhan. Adapun fungsi utama dari penyuluhan yaitu memudahkan penyuluh untuk melakukan penyuluhan. Yang kedua yaitu memudahkan pelaku utama dan pelaku usaha untuk menerima informasi terkait teknologi, informasi, hukum, dan kelestarian lingkungan. Lanjut, bagian B yaitu fungsi dan prinsip penyuluhan kehutanan. Dalam penyuluhan, komunikasi merupakan hal yang sangat penting. Karena apabila komunikasi kita tidak dimengerti oleh penerima penyuluhan, maka penyuluhan kita di sini tidak efektif. Agar mudah dipahami, dapat mengikuti cara-cara sebagai berikut. Yang pertama yaitu materi disusun secara struktur dan disampaikan secara sedemikian rupa agar mudah dipahami. Yang kedua yaitu menggunakan bahasa yang dimengerti oleh penerima penyuluhan. Yang ketiga yaitu dalam penyuluhan kita harus menyertai jalan keluar dari masalah-masalah yang sering dihadapi oleh penyuluh. Karena dalam penyuluhan apabila kita tidak menyertai jalan-jalan keluar dari penyuluhan, biasanya tidak menarik peminat dari penerima penyuluhan. Lanjut saja, adapun prinsip-prinsip dari penyuluhan. Yang pertama yaitu telah terbukti kebenarannya. Telah terbukti di sini adalah materi yang disampaikan oleh penerima penyuluhan di sini benar-benar telah diteliti. Yang kedua yaitu mempunyai manfaat besar bagi penyuluhan. Yang ketiga, disusun secara sistematis agar mudah dipahami oleh pelaku utama usaha maupun bagi penyuluh. Yang keempat yaitu bersifat praktis, karena apabila penyuluhan di sini memberikan suatu masalah yang tidak praktis, maka penyuluhan tersebut masih tetap dianggap tidak efektif. Yang kelima yaitu merupakan teknologi yang dianjurkan. Mungkin sekedar itu yang dapat saya sampaikan. Kami dari kelompok 5 menutup presentase ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.